سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Baik, terima kasih anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, ya? Baik. Jadi hari ini kita akan belajar. Tapi untuk memulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Siap, ketua kelas, pimpin berdoa. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Baik, kita absen dulu, nggih. Apipa Sapira, Amalia Warda, Amroatul Widya. Baik, hadir semua, nggih. Alhamdulillah. Baik. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Baik. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bermuajahah kembali. Jadi kita patut bersyukur. Jadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan bersujud. Bersujud itu termasuk salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi untuk memulai pelajaran ini, apakah kalian pernah dengar sujud sahwi? Atau pernah melakukan sujud sahwi? Baik. Jadi lebih lanjutnya kita akan bahas tentang sujud sahwi. Baik. Jadi pertama tujuan pembelajaran kita ialah menganalisis ketentuan sujud sahwi sehingga membentuk pribadi yang taat, tawadhu, tawakal dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Indikator pembelajaran ialah 1. Taat, tawadhu, tawakal dan syukur. Baik. Jadi untuk mengawali materi kita hari ini, saya tanya dulu, apa kira-kira sujud sahwi itu? Baik, untuk lebih detailnya sujud sahwi itu ialah, mari kita lihat gambar berikut. Baik, ini gambar orang sujud. Baik. Lanjut, kita lihat video berikut. Apa yang harus dilakuin saat kita lupa tahiyat awal dalam sholat? Jawabannya, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Gini caranya. Setelah membaca doa tahiyat akhir, bagian innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Tapi yang harus kita lakuin adalah pertama, langsung sujud sahwi dan baca doa ini. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau bisa juga baca Subhana man la yanamu wa la yasjudu 3 kali. Kedua, kita bangun di antara dua sujud dan baca doa ini. Rabbi ighfirli warhamni wajburni
وارفعني وارزقني واهدني. Ketiga, lakuin sujud sahwi lagi. Bacaannya sama kayak sujud yang pertama. Terakhir, kita bangun, duduk tahiyat akhir, dan langsung salam. Selesai. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka sama video ini, follow ngajiligi.id ya. Baik, dari video tadi kira-kira ada gambaran nggak tentang sujud sahwi? Coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil video tadi? Kira-kira apa sujud sahwi? Coba. Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad. Mantap. Kemudian ada yang lain? Apa sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Baik, tepat. Okay. Baik, jadi pengertian sujud sahwi itu ialah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakannya. Baik, ini tentang sujud sahwi. Jadi kira-kira sujud sahwi itu ialah sujud yang dilakukan seseorang karena meninggalkan sunnah abad. Ada yang tahu sunnah abad? Ya. Apa contoh sunat abad? Baik. Jadi contoh sunat abad itu ialah tahiyatul awal atau tasyahud awal. Baik, ketika kita meninggalkan tasyahud awal, maka kita disunatkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi. Baik. Yang kedua, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Jadi jumlah rakaat, misalkan kita lupa atau kita ragu dalam sholat, apakah kita mengerjakan 4 rakaat atau 3 rakaat, maka yang diambil itu ialah 3 rakaat. Kemudian kita tambah lagi 1 rakaat kalau sholat yang 4 rakaat. Kalau sholat yang 4 rakaat, maka kita ambil 1 lagi, kemudian kita sujud sahwi. Sekali apa sunat abad? Contohnya seperti tahiyat awal. Baik. Jadi ketika kita lupa tahiyat awal, maka itulah yang sebab-sebab kita sujud sahwi. Lanjut. Baik. Kapan kita melaksanakan sujud sahwi? Baik. Jadi dilaksanakannya sujud sahwi itu setelah tahiyat awal, setelah tahiyat akhir, sebelum salam. Jadi kalau sudah salam, maka tidak ada sujud sahwi. Baik. Jadi waktu pelaksanaan sujud sahwi itu ialah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Kemudian bacaannya ialah subhanaman la yanamu wa la yasu. Baik, tetapi ada kondisi yang tertentu dilakukan setelah salam. Kapan? Jadi sujud sahwi yang dilakukan setelah salam itu ketika jumlah rakaat kita lebih. Baik, kita lanjut ke dalil-dalil tentang sujud sahwi. Jadi hukum daripada sujud sahwi itu ialah sunnah. Jadi sunnah. Baik. Kemudian sebab-sebab sujud sahwi itu antara lain ialah 1. Meninggalkan sunnah abad. Kemudian kedua, 3. Baik. Yang kelima, baik. Inilah pelajaran atau materi tentang sujud sahwi.
Jadi sujud sahwi itu ialah sujud yang dilakukan 2 kali ketika seseorang meninggalkan sunat abad atau kurang lebihnya dalam rakaat atau ragu-ragu dalam sholat. Kemudian yang dibaca waktu sujud sahwi itu ialah subhanallah la yanamu wala yashu. Hukumnya ialah sunnah dan dilaksanakan setelah tahiyat akhir. Baik, setelah tahiyat akhir. Kemudian coba sebutkan sebab-sebab sujud sahwi. Karena meninggalkan Baik. Jadi alhamdulillah kalian sudah bisa memahami tentang sujud sahwi. Jadi ini sujud sahwi itu ketika kita berjamaah maka akan berbeda hukumnya. Maka akan wajib karena mengikuti imam. Jadi kalau sunnah itu ketika kita sendirian, Baik, anak-anak. Jadi untuk mengulang kembali, baik, kita akan membuat kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok, nih. Kelompok 1, kelompok A, ketua kelasnya ialah Andriani, ketuanya Auhan. Baik. Baik, kita bagi. Baik, kalian diskusikan apa hasil belajar kita tadi. Baik. Sekedar pantau doang. Oh. Nah, itu sudah bagus. Nah, seperti itu. Lanjut sudah. Mana kelompok A? Oh ya, bagus. Seperti itu. Ya. Nanti kengone no. Angkatan. Angkat sedikit. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan 2 kali ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad. Berapa kali sujud sahwi dilakukan? Sujud sahwi dilakukan 2 kali setelah tahiyat akhir sebelum salam. Apa hukum pelaksanaan sujud sahwi? Hukum pelaksanaan sujud sahwi adalah ketika kita sholat sendiri maka hukumnya ialah sunnah. Ketika kita berjamaah hukumnya ialah wajib karena kita menuruti imam. Baik, anak-anak, setelah persentase kelompok A, kira-kira ada tanggapan enggak? Ada. Coba, apa yang harus diperbaiki? Baik. Jadi untuk kelompok A kita berikan A+.
Baik, jadi untuk materi sujud sahwi kita cukupkan sampai sini. Jadi besok kita akan lanjut ke pembahasan lain, yaitu tentang sujud syukur. Baik, untuk ini, untuk barokahnya, baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, baik kita berdoa dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.